maka nama saya Jatuh Gede Hadijah, biasa dipanggil Dede. Saya berprofesi sebagai pustakawan akhir muda di Perpustakaan Universitas Negeri Medan. Kalau kita bicara tentang latar belakang pendidikan, dulunya saya itu di USI, jurusan perpustakaan itu diploma 3, saya masuk di 2002, lulus di 2005. Dulunya kalau kita cerita tentang perpustakaan, nggak ada terbersit sedikit pun untuk mengambil jurusan perpustakaan. Perpustakaan ini adalah pilihan ketiga sebenarnya. Mindset dulu itu saya berpikir bahwa dari perpustakaan itu hanya berurusan sekedar hanya buku, jagain buku, nungguin mahasiswa, terus berinteraksi hanya sekedar proses sirkulasi aja, peminjaman, pengembalian dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, dari mulai kuliah baru kita terbuka bahwa ilmu perpustakaan tidak hanya sekedar tentang itu. Karena itu sendiri yang kita pelajari tidak hanya sekedar tentang bagaimana cara menata buku, tetapi memanage. Dari manajemen kita juga belajar, aspek manajemen, aspek psikologis kita juga belajar. Yang paling penting itu adalah filsafat. Seni aplikasi ya, dia tidak semuanya digital, masih seni, jadi harus banyak belajar lagi. Kalau di perkuliahan kita hanya berpikir diajarkan itu tidak hanya cerita membahas tentang bagaimana memanage suatu koleksi, tapi dari awal sudah kita pelajari. Jadi saat masuk ke Unimed kita dituntut untuk menata ulang koleksi dan sebagainya. Itu yang membuat kita harus mau tidak mau belajar lagi di sini karena sistemnya beda. Setelah kuliah kerja di Unimed sangat jauh berbeda dengan sistem kerja di USU. Di USU walaupun dia perpustakaan fakultas, tapi dia sudah tertata rapi dan termanajemen dengan baik karena by aplikasi kalau USU, dan itu sudah satu sistem. Dulu saya masuk di sini PNS di 2006, kita masih ada di gedung lama. Di gedung lama itu 2017 saya dilantik jadi Kasubag Tata Usaha, tapi saya kan harus menghandle semua. Waktu di mata kuliah kan saya tidak membahas bagaimana cara mengelola aset digital library, itu kan nggak ada. Saya harus belajar lagi manajemen aset, kayak mana mengelompokkan teman-teman di bagian tertentu. Penempatan itu kan sangat penting untuk staffingnya unit kerja. Jadi menempatkan ini kan nggak hanya sembarang saya harus berpikir dengan kepala perpus suka nggak suka kan enggak. Kita kan harus lihat kemampuannya. Dari situ kan saya juga harus belajar bagaimana memanage pegawai, memanage waktu, semuanya untuk membantu pimpinan di perpustakaan agar ini berjalan dengan baik. Jadi gini, saya pertama kali masuk itu saya berada menjadi staf di bagian layanan terbitan berseri, mengelola jurnal, mengelola majalah. Itu di bagian saya, tapi saya di situ cuma 1,5 tahun. Setelah itu kalau sistem di perpustakaan Unimed 2 tahun sekali kan kita reposisi, biar nggak jenuh. Saya pernah di situ, sehabis di situ dikasih amanah pegang keuangan dan juga saya menghandle bagian layanan skripsi. Itu lumayan lama saya di skripsi itu 6 tahun lebih. Baru saya pindah ke layanan sirkulasi setelah di sini. Proses tugas sehari-hari kalau saya banyak kelilingnya. Saat di layanan sirkulasi, saat menjadi koordinator banyak hal yang sering saya jumpa beragam mahasiswa ya, dengan watak yang berbeda-beda, cara pemikiran berbeda, menghadapi permasalahan yang luar biasa. Mahasiswa telah membeli buku, denda, menghilangkan buku, bagaimana sistemnya supaya kita tidak dianggap pungli. Alhamdulillah, ternyata aplikasi itu sangat membantu sejalan dengan terbitnya surat edaran dari kementerian bahwa semua layanan grade literatur yang ada di universitas yang diterbitkan harus masuk ke PDDikti.
repositorinya institusi terinjak sebulan dan sebagainya, termasuk untuk kenaikan pangkat dosen. Jadi perpustakaan punya tugas tambah nih, tidak hanya ngurusi mahasiswa, tapi juga membantu dosen dalam hal mengupload karya ilmiahnya dan sebagainya. Setelah itu ada lagi peraturan baru bahwa perpustakaan mendapat tanggung jawab untuk kelengkapan dokumen akreditasinya prodi. Kita mulai menyusun data, membangun aplikasi baru memudahkan prodi yang melakukan akreditasi untuk menarik datanya. Mahasiswa ilmu perpus yang dari kampus lain saat praktek di sini, mereka selalu komplainnya kenapa nggak semuanya berbasis aplikasi, tentukan kelas tinggal ketik aja nih di komputer dapat enggak. Karena kalau untuk anak mahasiswa PKL kan di bawah naungan saya, tanggung jawab saya, teman-teman di setiap bagian sepakat mereka harus tahu prosesnya. 3 tahun kemarin berturut-turut kita dapat tantangan dari pesawat, kita dapat tantangan untuk melakukan analisis bibliometrik. Kebetulan untuk MIPA, saya menanggung jawab di MIPA, ekonomi dan pascasarjana. Setelah itu dapat tugas lagi nih, kan buku banyak nih ya, yang kalian pinjam dikit, buku banyak nih. Setiap tahun kan kita ngadain buku, tapi kenapa peminjaman buku itu selalu sedikit? Sesuaikan lagi analisis. Kita menganalisis tingkat keterpakaian mahasiswa dengan menyesuaikan kontrak kuliah, minta ke setiap prodi kontrak kuliah, analisis keterpakaian koleksi menyesuaikan dengan RPS, kita kasih nih ke semua prodi yang ada di Unimed untuk menganalisis di mana yang salahnya. Kenapa buku yang dipinjam itu terlalu dikit sama mahasiswa, sedangkan banyak buku yang kita ngadain buku itu berdasarkan permintaan fakultas kan kita menyesuaikan nih, tapi kenapa mahasiswa dikit minjemnya? Kenapa awalnya saya jadi suka di perpustakaan dan menjadi pustakawan itu dulu karena saya mikir waktu jadi mahasiswa di USU, kalau kita nyerahin buku, ngambil buku gitu kita langsung dipanggil sama staf. Benar, langsung dipanggil stafnya, rapikan langsung ke ini ya katanya. Kenapa? Sebenarnya dulu berpikirnya gini, kan udah tugasnya, kenapa kita yang mesti. Begitu juga dengan mahasiswa kita di sini. Seiring berjalannya waktu, itu saya menemukan jawaban bahwa mereka tidak hanya membantu kita sebenarnya untuk lebih mudah mencari informasi yang kita mau menelusur daripada kita hanya meletak. Sudah bisa dirubah mindsetnya bahwa perpustakaan itu tidak hanya sekedar baca buku. Jadi perpustakaan ini kan dibangun juga untuk pusat rekreasi juga kan, pengembangan bakat. Open state dipakai sama anak LBS. Hall lantai 1 dipakai untuk pameran, gitu ya kan, anak seni rupa. Terus untuk aula biasa dipakai untuk kegiatan seminar, internasional maupun nasional kan juga di atas. Jadi kalau mau review film ya tinggal nonton aja di bioskop atas. Harus kalian rubah pola pikir bahwa oh iya kerja di perpustakaan nggak gampang.